Saya Selvia Dia Herawati dengan NIM A013227. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan Odoo untuk mengembangkan e-commerce serta sistem helpdesk. Nah, untuk tugas UAS Sistem Informasi kali ini adalah membuat e-commerce serta sistem helpdesk-nya atau layanan customer service-nya. Dan saya menggunakan aplikasi Odoo karena di sini sangat lengkap. Untuk pembahasan situs web, yakni e-commerce dan helpdesk akan dibahas di akhir. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fitur-fitur atau modul-modul yang ada di Odoo. Pertama, saya pilih untuk aplikasi Odoo ini maksimal modul yang diambil adalah 10. Dan ini adalah beberapa modul yang saya ambil untuk diaplikasikan ke e-commerce yang akan saya buat nantinya. Yang pertama, yakni tentang diskusi. Diskusi ini sebenarnya sama seperti sistem helpdesk. Namun, untuk diskusi ini digunakan antar internal. Jadi, antar karyawan dengan karyawan lainnya yang berbeda departemen. Sistemnya sama, yakni penggunaan live chat untuk saling berkomunikasi atau tukar komunikasi antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya. Di sini ada kotak pesan, ada kotak atau pesan riwayat yang penting yang bisa Anda sematkan atau bintangi. Kemudian ada riwayat kotak pesan, ini beberapa riwayat. Dan saluran ini fungsinya untuk membuat percakapan baru dengan karyawan lain. Contoh, ini sudah saya contohnya, dokumen terkait reimbursement. Cara mengundang atau agar orang yang dituju bisa bergabung dengan kita, yakni dengan klik mengundang, lalu bisa memilih karyawan yang dipilih. Nanti akan langsung terintegrasi dan bisa langsung berkomunikasi di sini. Nah, ini adalah fitur diskusi. Lanjut ke penjualan. Untuk aplikasi penjualan dan pembelian ini sama. Fiturnya hampir sama, cuma bedanya untuk penjualan ini berarti pembelian yang dilakukan oleh customer dengan kita. Dan untuk pembelian artinya kita yang melakukan pembelian kepada supplier. Di fitur penjualan dan pembelian itu ini ada beberapa laporan atau transaksi yang terjadi di e-commerce kita. Nah, untuk penjualan ini ada 2 metode yang harus diterapkan. Yang pertama manual dan yang kedua otomatis. Yang manual berarti artinya ketika ada pembelian yang dilakukan di luar e-commerce, bisa saja pembelian dilakukan di offline store kita, jadi tidak melewati e-commerce yang harus kita input secara manual. Yang kedua, penginputan secara otomatis, yakni pembelian yang dilakukan di e-commerce milik kita. Nah, nanti akan langsung terintegrasi di laporan transaksi di penjualan. Ini contoh ketika kita membuat secara manual apabila adanya pembelian di luar aplikasi atau secara langsung. Nah, contoh data yang diperlukan. Nanti nomor transaksi akan langsung muncul, digabung dengan pembelian melalui e-commerce. Nah, di sini ada nama pelanggan siapa, alamat faktur, alamat pengiriman pelanggan, tanggal order, syarat pembayaran artinya pembayaran dilakukan secara langsung atau secara kredit selama 15 hari, 21 hari, dan lain sebagainya. Lalu di sini kita bisa menambahkan produk yang dibeli. Dan nanti langsung muncul harga satuannya berapa, kita tinggal menginput berapa yang dibeli oleh pelanggan. Setelah selesai semuanya, sudah ditotal langsung oleh aplikasi Odoo dengan jumlah total sekian. Apabila kita menambahkan atau menerapkan pajak pada
produk, nanti pajak juga akan ikut terhitung. Setelah selesai, kita juga bisa mengirimkan bukti invoice-nya kepada pelanggan. Ini bisa dikirim atau tidak? Subjeknya ini nama CV kita, kemudian penerimanya adalah pembeli. Nah, bisa ditambahkan dengan deskripsi, halo, orderan kamu dengan nomor orderan sekian dengan total pembelian sekian sudah dikonfirmasi. Klik kirim, nanti akan langsung masuk ke email pembeli. Nah, untuk pembelian saya akan jelaskan di akhir. Selanjutnya itu pembahasan mengenai pembelian. Pembelian sama dengan penjualan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Cuma untuk pembelian ini artinya transaksi yang dilakukan dengan supplier. Jadi kita yang melakukan pembelian kepada supplier. Sama kita membuat orderan manual. Nah, di sini saya membutuhkan orderan berupa kayu gelondongan kepada supplier atau pemasok CV Depot Kayu Kevin Jaya. Format ordernya seperti berikut. Nah, menambahkan produk sendiri, kemudian order deadline, itu tanggal ordernya, dan receipt date, artinya pengiriman yang dijanjikan oleh supplier itu tanggal berapa. Ini kita bisa juga menentukan sendiri. Jika disetujui, meminta konfirmasi 1 hari sebelum pengiriman. Kalau sudah, bisa mengirimkan tanda bukti pembelian dengan mengirimkan email kepada penerima atau pemasok dengan format seperti berikut. Penerimanya kita tulis kepada siapa, subjeknya berikut. Penerimanya ini kita bisa menambahkan dengan email penerima dan seperti berikut. Kepada Depot Kayu Kevin Jaya, berikut adalah orderan yang saya beli di tempat Anda. Jika Anda masih membutuhkan informasi lebih lengkap, Anda bisa menghubungi kami. Ini kirim, nanti akan dengan sendirinya akan masuk ke email supplier. Lanjut ke aplikasi stok persediaan. Fungsi dari stok persediaan adalah memantau persediaan. Apabila stok habis, kita bisa memperbaruinya. Yang pertama, ini adalah menu yang paling utama, yakni produk. Nah, di sini juga terpampang ada penerimaan, kemudian manufacturing, dan order pengiriman. Ini juga akan terlampir di bagian stok persediaan. Nah, di sini ada beberapa produk yang sudah saya masukkan dengan stok persediaan masing-masing. Ada Lucid Table dengan 150 unit yang tersedia, Templewood ada 700 unit tersedia, dan lain sebagainya. Nah, apabila adanya pembelian, ini nanti stoknya akan berkurang dengan sendirinya. Maka tadi, fungsi dari stok persediaan, kita bisa memantau mana yang harus ditambah stoknya. Cara menginput stok ketika awal menggunakan aplikasi Odoo adalah sebagai berikut. Kita mengisi data dulu terkait produk yang dijual, ada namanya, kemudian tipe. Nah, di Odoo ini kita juga bisa mengkategorikan produk sesuai kategori masing-masing. Contohnya sebagai berikut. Untuk awal tipe produknya ini cuma ada 3 untuk aplikasi Odoo. Pertama adalah tentang makanan, kemudian jasa, dan yang terakhir adalah travel product.
Di aplikasi Odoo ini juga bisa mengkategorikan produk. Jadi bisa memasukkan produk sesuai dengan kategori masing-masing. Caranya sebagai berikut. Di sini tertera kategori produk dengan format. Nah, kita menginput nama kategorinya sendiri. Contohnya di sini bisa lampu, bebas bisa lampu, bisa aksesoris, pakaian, kemudian perabot dan lain sebagainya. Sini juga kategori induk juga disediakan, artinya bisa juga digunakan untuk subkategori. Contohnya adalah kategori induknya aksesoris. Di subkategori kita bisa memasukkan cermin. Nah, nanti di dalam cermin ini ada beberapa produk cermin seperti itu. Metode penetapan biayanya ini ada 3 standar harga sesuai dengan harga pasaran. Kemudian ada first in first out dan average cost. Penilaian stok persediaan ini juga bisa diatur secara manual atau otomatis. Kita ganti otomatis saja. Nah, ini nanti bisa diisi sendiri kategorinya. Referensi internal dan barcode. Nah, untuk barcode ini disesuaikan dengan kode yang dibuat oleh perusahaan. Ini bisa diinputnya secara mandiri nantinya. Kemudian ada harga jual, pajak pelanggan, modal, satuan pembelian. Harga jual berarti harga jual yang ditampilkan di website. Harga jual produknya berapa, apakah kita akan memberikan pajak kepada pelanggan atau tidak, ini juga bisa. Modalnya juga bisa di-input namun tidak ditampilkan di websitenya. Nah, untuk data tadi itu ditampilkan untuk unit atau dalam lusinan. Satuan pembeliannya juga bisa dalam harga dalam per unit maupun per lusin, itu juga bisa, per kubik bisa. Nah, ketika ingin menginput namun tidak ada di dalam data pun juga bisa dengan menambah. Nah, di sini ada banyak pilihan. Selanjutnya di penjualan, untuk penagihan itu sesuai dengan jumlah yang dipesan atau jumlah yang dikirim, bisa dipilih. Sales deskripsi ini ketika yang ditampilkan dalam invoice pembelian, ini kita bisa menampilkan dalam menginputkan beberapa kalimat di sini. Contohnya adalah terima kasih telah melakukan pembelian di toko kami dan sebagainya. Ketersediaan ini bisa dipilih apakah dijual sesuai dengan stok yang ada atau bisa PO dan lain sebagainya. Ditampilkan tidak ada dalam stok pun bisa. Pembelian kepada pemasok, apakah kita akan menerapkan pajak atau tidak. Nah, seperti ini deskripsi pembelian yang tadi saya sebutkan. Terima kasih atas pembelian produk di toko kami. Stok persediaan. Ini adalah data lengkap mengenai stok yang ada. Untuk berat per unitnya adalah 1,5 kg, volumenya diisi berapa. Untuk memproduksinya berapa hari yang dibutuhkan. Lama waktu pengirimannya juga bisa dicantumkan berapa hari. Deskripsi untuk order pengiriman, ketika invoice baru datang namun produknya belum datang, bisa ditulis seperti ini. Kalimat-kalimatnya, mohon menunggu sampai barang tiba di tempat tujuan. Kemudian kita juga bisa menambahkan kalimat di invoice, kalimat lainnya. Seperti keterangan mengenai produk yang masih di gudang atau produk yang masih dalam tahap finishing sehingga memerlukan beberapa hari. Untuk menginput stok itu kita membuatnya di sini. Pertama itu klik buat. Nah, di sini ada keterangan on hand quantity yang artinya stok produk yang tersedia untuk saat ini berapa. Kita bisa menginputnya di sini.
On hand quantity, stok pertama itu yang ditulis ada berapa. Available quantity artinya sekarang ini stoknya tinggal 79 yang sudah diambil atau diorder oleh pelanggan lain. Ini stok pertama kali di input, ini stok yang tersedia. Lanjut ke bagian survei. Untuk survei ini bisa digunakan untuk meminta pendapat kepada pembeli atau responden mengenai produk kita. Contohnya membuat survei tentang kepuasan dengan produk Fabery Furniture. Nah, imbalannya kita memberikan free gift kepada responden atau kepada pembeli yang sudah mengisi survei ini. Survei ini bisa ditampilkan di situs web yang nanti bisa saya contohkan nanti. Kemudian kita juga bisa menggunakan fitur survei ini untuk membuat survei kepuasan kepada layanan live chat atau customer service CV Fabery Furniture. Cara membuatnya itu yang pertama yang dibutuhkan formatnya adalah judul surveinya yang akan dibuat apa. Terus untuk pertanyaan bisa ditambahkan di sini. Pertanyaannya bisa seperti membuat Google Form sebenarnya. Di sini bisa untuk beberapa baris, artinya jawaban panjang, jawaban singkat bisa, kemudian pilihan ganda bisa, dan lain sebagainya. Deskripsi, ini yang paling penting. Deskripsi ini berisi apa sih tujuan dibuatnya survei, dijelaskan secara lengkap di bagian deskripsi. Ini option yang ditampilkan, apakah dalam satu halaman ditampilkan pertanyaan semua atau setiap bagian itu ditampilkan di beberapa halaman atau ganti halaman. Progres yang ditampilkan kepada kita atau dashboardnya itu sesuai presentase atau nomor. Nah, apakah surveinya dibuat menggunakan atau dibatasi. Di sini juga bisa menambahkan password kode untuk mengisi atau tidak. Apakah perlu penghitungan atau penyekoran, scoring. Nah, yang bisa mengakses link ini ditujukan kepada seseorang yang mempunyai link atau khusus yang diundang kita saja. Ini kita pilih anyone with the link. Jadi nanti linknya kita cantumkan di situs web kita. Selanjutnya pembahasan mengenai karyawan. Di sini bisa menambahkan beberapa karyawan yang ada di perusahaan kita. Contoh. Nah, bisa menambahkan foto, nama lengkapnya, dan data diri yang penting. Ini juga tercantum di modul karyawan, sehingga ketika mencari informasi karyawan tertentu kita bisa mencari secara langsung tanpa harus meminta bantuan kepada karyawan lain untuk mencarikan informasi data diri karyawan yang sedang dicari. Karena di sistem Odoo ini sudah langsung ada fitur karyawan yang menambahkan secara manual. Ini di sini ada data dirinya secara lengkap. Ada informasi tempat kerja, kemudian informasi pribadinya juga ada yang nanti bisa di-input secara manual. Ini ada alamatnya, nomor rekening bank, kemudian data diri riwayat sekolah, kemudian kewarganegaraan, statusnya, dan lain sebagainya. Ini ada semua di modul Odoo yang karyawan. Kita bisa menginputnya sesuai karyawan yang ada di perusahaan kita.
Selanjutnya modul mengenai live chat. Jadi live chat ini sama seperti help. Ini sistem helpdesk sebenarnya sama seperti diskusi, namun live chat ini lebih difokuskan untuk berkomunikasi kepada pembeli atau calon pembeli. Di sini langkah pertama yakni membuat channel yang nanti bisa ditampilkan di situs website yang kita buat untuk e-commerce nantinya. Saya sudah membuat 3, namun yang saya tampilkan di website hanya 1 ini, yakni customer service. Nah, cara untuk menampilkannya di situs website itu kita harus menyeting dengan settingan agar tertampil seperti pop-up. Nanti settingannya saya jelaskan. Yang pertama adalah membuat channel dengan menginput nama judul atau nama tampilan yang akan ada di website nantinya. Di sini saya tulis customer service. Operator yakni karyawan yang menangani ada yakni beberapa staf yang aktif untuk berkomunikasi kepada calon pembeli atau pelanggan. Saya memasukkan 2. Otomatis ini mereka yang akan terlibat langsung berkomunikasi kepada pelanggan. Sini bisa tambahkan. Nah, bisa menambahkan karyawan lain. Kemudian opsi. Di menu opsi live chat button. Jadi di tombolnya itu akan tertulis apa nantinya. Di sini saya format dengan tulisan perlu bantuan, jadi seperti customer service pada umumnya. Untuk tombolnya ini bisa didesain dengan menggunakan warna mana sesuai dengan keinginan. Ini bubble-nya juga bisa disetting. Kemudian di tampilan live chat-nya ada format pesan selamat datang, akan ditulis seperti apa. Sini saya menuliskan halo, selamat datang di sesi live chat bersama tim Febri Furnitur. Kemudian ketika untuk menginput kalimat bisa diawali dengan apa? Di sini saya tulis ketikkan pertanyaan di sini. Di channel live chatnya juga saya bisa diganti warna sesuai dengan keinginan. Nah, ini yang terpenting, tampilan live chat yang akan digunakan di website nanti saya setting menjadi auto pop-up, yang artinya di setiap page atau halaman e-commerce saya nanti ini akan selalu muncul layanan live chat. Ketika sudah berubah menjadi auto pop-up, jangan lupa untuk disimpan. Nanti di tampilan websitenya akan seperti ini. Ini menu pop-up. Ketika diklik tombol akan langsung terhubung kepada customer service. Ini nanti saya jelaskan. Ini adalah tampilan untuk user atau pembeli dan ini adalah tampilan admin. Selanjutnya pembahasan mengenai situs web atau e-commerce yang akan kita buat. Sini adalah yang paling vital atau paling penting. Di bagian situs web itu sudah langsung terformat dashboard. Jadi ada pembelian masuk atau penjualan, ini sudah ditampilkan keseluruhan di sini. Kita tahu misal dalam bulanan atau harian bisa disetting di sini. Ini saya setting yang benar-benar sudah order dan tanggalnya juga bisa disetting. Untuk hari ini, pembelian hari ini total penjualannya sebesar sekian. Ini total penjualan yang sudah ditambah dengan pajak. Kebetulan di e-commerce saya menerapkan pajak setiap produknya. Kemudian ada harga asli atau harga penjualan yang belum ditambahkan pajak. Total penjualan untuk hari ini berapa itu juga tertulis. Total pembeli maksud saya. Kemudian ada jumlah pembelian ada berapa juga tertulis. Di sini juga customer, pelanggan yang membeli itu ada berapa juga
terdapat di situs dashboard. Langsung masuk ke desain website. Di desain website ini kita bisa menambahkan halaman atau menghapus halaman di menu pengaturan website. Di menu edit, di sini kita bisa membuat beberapa page atau halaman. Ini saya sudah membuat beberapa page. Yang pertama beranda, kemudian toko yang berisi katalog-katalog. Kemudian ada fitur helpdesk ini, kontak kami, live chat, ini ketiga-tiganya sama mengenai helpdesk. Kemudian yang terakhir adalah tutorial, ini nanti akan berisi video pembuatan. Ini add menu item, artinya tampilannya sama seperti ini. Nah, jika add mega menu item, ini nanti memiliki banyak subkategori, jadi kita pilih yang add menu item. Setelah selesai membuat halaman, kita bisa menyeting setiap halaman tersebut bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Temanya masing-masing sudah ada di sini. Klik sunting. Ini untuk halaman tampilan depan atau beranda halaman utama. Bisa menambahkan banner, bisa cover, bisa kemudian hanya tulisan dan gambar pun bisa. Di sini juga ditampilkan beberapa fitur, ada perbandingan produk, itu bisa. Call to action, artinya tombol untuk, nah contohnya seperti ini. Tombol banner ini digunanya untuk agar dilakukannya pembelian. Contoh misal di sini diberi penawaran pembelian minimal 500.000 itu dapat diskon berapa. Jadi kan customer akan tertarik dan mengeklik produk yang ditampilkan di sini berdasarkan dengan kalimat yang menarik. Selanjutnya itu kita bisa menampilkan item atau barang-barang yang tersedia di produk kita yang sudah di-input sebelumnya. Ada fitur form juga. Ini form ini bisa ditampilkan di form helpdesk. Ini juga ada fitur search product. Ini mungkin nanti bisa ditambahkan di halaman toko. Search product bisa langsung menampilkan produk yang ingin kita tampilkan. Ini juga bisa Google Map. Nah, untuk toko saya ini belum bisa menampilkan Google Map karena di sini membutuhkan APK. Saya belum terlalu paham mengenai APK ini, settingan Google Map. Nah, ada satu lagi yang menurut saya ini bagus, yakni filter atau fitur pop-up. Jadi, ya ini seperti ini, ada iklan, bisa disetting. Sudah saya setting sebelumnya. Nah, seperti ini. Dapatkan potongan harga sebesar 50.000 hanya untuk pembelian pertama dengan minimal pembelian 1.500.000, sehingga seseorang yang mengunjungi website kita ini akan tertarik karena hanya melihat gambar yang atau tulisan yang paling besar, diskon 50.000. Jadi seseorang akan tertarik untuk membuka katalog kita dan mungkin bisa terjadi suatu transaksi pembelian. Di fitur blog sudah, lanjut ke style. Di style ini kita bisa mengubah posisi huruf, kemudian bisa mengubah background gambar, font gambar, ukuran gambar, tata letak.
Setelah selesai mengedit beberapa fitur yang sudah kita tambahkan ke halaman website, jangan lupa untuk mengeklik simpan, karena ketika kita tidak mengeklik simpan, nanti beberapa fitur yang sudah kita tambahkan akan hilang ketika di-refresh. Ini abaikan karena sudah saya edit sebelumnya. Masuk ke tampilan toko, sama ini juga bisa ditambahkan beberapa fitur seperti tadi, fitur pencarian produk, menu pop-up juga bisa. Nah, ini juga sudah diurutkan menurut nama, huruf depan, harga termahal dan termurah. Ini juga bisa diurutkan di filter. Ini ada beberapa yang tidak saya publish. Masuk ke menu helpdesk. Nah, di menu helpdesk Anda bisa menyampaikan keluh kesah seperti misalnya pengembalian barang yang tidak sesuai atau barang ada yang cacat dan lain sebagainya. Kita masuk ke menu helpdesk. Di menu helpdesk tadi di bagian left chat sudah saya bagi menjadi 2 channel, customer care dan pengembalian. Ini ada contoh tiket yang masuk. Ketika ada customer yang membuat tiket baru, nanti akan masuk sesuai dengan karyawan yang ditugaskan untuk menanggapi laporan atau tiket tersebut. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama adalah permintaan refund barang, ada permintaan refund dana. Ketika pelanggan membuat tiket, nanti di sistem admin yang menanganinya akan masuk email pemberitahuan berupa adanya laporan atau keluhan. Sebentar. Nah, seperti ini, ada email masuk yang tertulis Anda telah ditugaskan ke helpdesk tiket pengembalian barang. Jadi hanya saya yang akan menangani laporan tiket ini. Masuk. Kita klik tampilan helpdesk untuk menanggapi laporan tersebut. Di sini masalah yang terjadi adalah berupa pengembalian barang prioritas utama. Ini artinya prioritas utama atau mungkin biasa. Ini bisa kita setting. Statusnya baru diterima. Bisa ditanggapi dengan mohon maaf. Mohon menunggu pihak
Kami menelpon Anda. Kemudian kirim. Di tampilan ini, karena sistem saya sudah limit email, jadi belum bisa diproses. Limit harian. Laporan tadi sudah masuk. Nanti juga bisa melihat tingkat kepuasan dari customer. Nah, selanjutnya adalah tampilan website. Tampilan website yang sudah saya desain, ini adalah tampilan dari user atau pembeli. Yang pertama, ini bagian beranda. Saya tampilkan di sini tombol untuk menuju ke katalog. Nah, ini ada beberapa produk yang sudah saya masukkan, ada Claywood, Granola Table, Lazy Table, Olaywood, Sunnywood, Templewood, dan lain sebagainya. Kembali lagi ke beranda. Lalu saya masukkan fitur quotes untuk menarik pembelian. Ini hanya kalimat lucu. Kemudian di page selanjutnya ini saya tambahkan fitur atau banner seperti ini. Butuh konsultasi seputar furnitur untuk hunian baru Anda. Jadi ini ada fitur live chat, bisa untuk ide atau desain yang cocok untuk hunian rumah baru Anda. Meminta ide atau meminta beberapa rekomendasi produk furnitur yang cocok. Di sini saya buatkan tombol live chat yang nantinya bisa berkomunikasi kepada customer service. Nah, di sini. Ini tampilan di user ya, ini contoh. Halo. Tampilan di admin. Nah, seperti ini akan masuk. Di sini bisa dijawab. Dan ada notif yang keluar. Ada fitur emoticon juga. Sebenarnya di live chat ini kita bisa juga dijadikan fitur helpdesk, dan ini bisa berkomunikasi langsung antara pembeli dengan staf administrasi atau customer service. Jadi pembahasan atau penjelasannya lebih rinci dengan keluhan yang ada. Nah, masuk lagi dari tampilan user seperti ini, kembali ke beranda. Lalu saya tambahkan fitur menampilkan produk terlaris atau dengan produk yang memiliki tampilan bagus bisa ditampilkan di
review selanjutnya tentang fitur ketiga ini. Ini fitur helpdesk. Di sini ada helpdesk. Ini isi tiket berikut terkait keluhan Anda. Nah, saya contohkan ya. Isi nama Anda, kemudian email, subjeknya di sini bisa pengembalian dana atau barang karena ini langsung pengembalian dana saja. Kurangnya adanya cacat pada salah satu kaki kursi. Di sini Anda tambahkan bukti foto terkait keluhan yang Anda hadapi. Ini karena adanya cacat, Anda bisa menambahkan foto terkait cacat pada kaki kursi tersebut. Jika sudah tambahkan, klik submit. Ini contoh saja. Klik submit. Ini karena email saya sudah limit, email harian, jadi tidak bisa. Setelah Anda membuat laporan, Anda bisa melihat perkembangan terkait laporan yang Anda buat di tampilan View My Ticket. Nah, apabila sudah 1x24 jam belum ada tanggapan juga, Anda manfaatkan fitur live chat. Nah, ini kan telah terjadi kesalahan karena tadi email saya sudah limit. Di live chat ini Anda bisa berkomunikasi langsung dengan customer yang sedang aktif. Nah, nantinya bisa diarahkan lebih lanjut. Untuk tampilan, kembali tadi ketika Anda sudah membuat tiket, Anda juga akan mendapatkan email dari customer kami berupa riwayat laporan sudah Anda buat. Untuk tampilan dari admin, nanti akan mendapatkan email tiket seperti ini. Nah, permintaan pengembalian barang. Bisa Anda respon, bagi para admin bisa direspon. Tutorial yang kedua terkait dengan cara bertransaksi atau melakukan pembelian di e-commerce. Ini untuk user, nanti ada cara menerima pembayaran, penerima transaksi yang terjadi, itu bagi admin. Pertama, dilihat dari user. Pertama kita melihat beberapa katalog. Kita pilih beberapa produk. Continue, lanjut. Ini juga. Setelah selesai memilih barang, untuk penginputan barang lain ini harus diklik continue shopping karena tidak langsung bisa memilih semuanya, harus satu persatu setiap produk. Setelah selesai memilih produk, nanti di sini akan langsung terinput total bayarnya kita berapa, dan karena e-commerce yang saya buat menerapkan sistem pajak, di sini ada tambahan pajak sebesar 752.000 atau sebesar 10% dari total pembelian. Dengan total pembelian bagi user ini 8 juta yang harus dibayarkan. Di sini juga ada menu penginputan promo kode. Ini tadi bisa ditambahkan karena awal tadi saya buatkan pop-up potongan sebesar 50.000, Anda bisa memasukkan di sini. Ini untuk pembuatan e-commerce lain ya. Setelah selesai, lanjut ke proses checkout. Di proses checkout ini
tagihan dan shipping ke alamat Anda. Sebelumnya ini kita disuruh mengisi data diri berupa alamat lengkap, nama lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi. Setelah sudah direview semua terkait alamat, nomor, dan nama lengkap, klik konfirmasi. Nanti di sini ada keterangan transfer ke rekening apa sebesar sekian. Setelah itu klik bayar sekarang. Nah, karena tadi sudah saya sebutkan email saya sudah limit, jadi hari ini belum bisa order, kemungkinan besok. Untuk tampilan di email, nanti untuk pembeli juga akan mendapatkan email, ke pihak furnitur juga akan mendapatkan email. Ini di tampilan admin atau bagi pihak perusahaan CV Furnitur ini akan terdapat notifikasi berupa adanya orderan baru masuk sebesar 13 juta pemesanan yang sudah dibuat sebelumnya. Nanti kita bisa masuk ke dashboard untuk menanggapi orderan tersebut. Nah, ini yang sudah dibuat. Bagaimana tampilan di admin? Ini di tampilan. Kita masuk ke pembelian. Di dashboard juga sudah masuk. Ini kita masuk ke pembelian. Hari ini ada 2 orderan masuk yang sudah dibuat. Nanti ketika orderan sudah masuk dan pembeli sudah mentransfer nominal yang sudah kita buat, jangan lupa untuk konfirmasi order sehingga mohon maaf, ini pembelian, kita ke penjualan. Nah, di sini mohon maaf sekali. Di sini sudah ada 2 orderan. Yang pertama dari CV Kopi, kemudian ada Cindy. Tadi ketika orderan sudah masuk dan pembeli sudah membayar transfer sejumlah nominal yang tertera, kita ubah dari penawaran terkirim menjadi order penjualan. Ini sudah saya ubah. Ada yang belum saya ubah, kita contohkan di ini. Nah, ini kan ada orderan masuk, klik konfirmasi. Nah, status dari penawaran terkirim berubah menjadi order penjualan. Setelah selesai, kirim sebagai email. Kita bisa membuat invoice kepada pembeli. Nah, kepada Cindy terkait dengan orderan yang sudah dibuat, hanya tinggal menunggu pengiriman saja. Nah, sekian pembahasan mengenai pembuatan e-commerce dan sistem helpdesk pada aplikasi Odoo. Sekian dan terima kasih.